update hari ini, wadidaw. Saat ini pengacara Nikita Mirzani sangat kewalahan dalam menghadapi proses persidangan ini berlangsung, dikarenakan pengacara Nikita Mirzani tidak dapat membantah satu tuntutan pun dalam kasus pemerasan ini. Waduh. Hasil pengacara Nikita Mirzani menghandalkan habisnya masa penahanan Nikita Mirzani dengan menghambat-hambat proses persidangan ini berlangsung. Waduh. Dan itu sudah terbukti dilakukan dengan menyatakan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sakit pada persidangan Kamis kemarin. Meledak enggak tuh? Namun sayang seribu sayang, harapan pengacara Nikita Mirzani itu pun pupus di tengah jalan, di mana hakim menyatakan bahwasannya proses persidangan Nikita Mirzani akan dipercepat sebelum habisnya masa penahanan. Meledak enggak tuh? Waduh. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini banyak sekali dinamika dan drama-drama yang muncul di persidangan. Saya akan lebih tertarik kalau yang muncul itu adalah edukasi hukum. Misalnya pendapat para pihak yang terlibat langsung dalam urusan ini di dalam pernyataan-pernyataan pers atau memberikan keterangan-keterangan kepada publik itu sifatnya edukasi. Misalnya apa yang menjadi alasan dan atau pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil putusannya dalam persidangan pidana. Oh, itu tidak bisa dilepaskan oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Apakah alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut di dalam membuat dakwaan dan atau tuntutannya nanti itu adalah alat bukti yang sah atau tidak? Kalau sah, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu sah? Kalau tidak, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu tidak sah? Yang hal-hal seperti ini yang harusnya disampaikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak berkesesuaian dengan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam memproses ini, tentu sudah jelas ranah dan salurnya harus kemana. Ini agar masyarakat paham, biar masyarakat tercerahkan dan atau tercerdaskan dalam proses ini, sehingga tidak akan membuka ruang bagi orang yang mendadak ahli hukum. Kita yang advokat yang hari-harinya memang menangani perkara pidana dari sejak kita menjadi advokat sampai sekarang, kita tidak mudah di dalam membuat suatu deskripsi ataupun membuat suatu kesimpulan dalam suatu peristiwa hukum yang sedang diuji di persidangan. Karena unsur kehati-hatian, sebab semua juga ada acaranya, semua ada aturannya. Tapi yang terjadi yang kita lihat apa? Banyak sekali pakar-pakar dadakan. Dan ini tidak ada masalah kalau tujuan mereka hanya untuk sebatas mencari viewers, mencari simpati dan empati. Tidak ada clear di situ. Yang kita persoalkan ini kalau sudah mulai menyerang-nyerang, ya ini yang nggak boleh. Itu kan tidak sesuai lagi dengan prinsip negara. Kita sebagai warga negara dan kita sebagai orang Indonesia terkenal dengan adat istiadat, adab, etika, dan kesantunan. Jadi baiknya di dalam menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap persoalan itu tetap kedepankan azas kepatutan dan kesantunan. Kondisinya kayak apa begitu ya. Jadi saya tanya lagi kepada terdakwa, bagaimana bisa mengikuti persidangan? Posisi saya bukan yang mulia karena crownnya kan pecah, di dalam crownnya itu ada implan, di implannya itu kendor dan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah saya sini sakit yang mulia. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Nikita Mirzani ngeluh sakit gigi lalu persidangan ditunda penyebabnya ada implan kendor. Drama apa lagi nih yang berjilid-jilid lagi nih? Ya aku nggak tahu ini drama atau beneran ya, tapi itulah tadi yang aku dengar waktu persidangan yang dulu-dulu dia juga ngaku sakit gitu ya, tapi ternyata itu nggak sakit gitu tuh, akal-akalan aja. Jadi kalau misalkan ini memang bener, jadi kesannya kita juga jadi nggak percaya gitu, jangan-jangan gitu kan. Tapi sudahlah, ya mungkin aja bener gitu ya. Aku sih ngedoain biar cepat sembuh lah ya, aku doain NM ini cepat sembuh,
cepat pulih dan bisa sidang lagi dan udah cepet lah gitu. Permasalahan selesai, apa juntrungannya aku jadi penasaran gitu ya kan. Tapi yang aku takutkan nanti ini kan hari ini nih sakit gigi nih, besok nyambung sakit hati. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya mau nyambung ya kan. Jadi nggak selesai-selesai drama ini gitu. Tapi kalau misalkan dikasih 4 miliar, semua nggak itu? Hah? Nanya nih, nanya. Kak Niki, kamu ibu yang hebat, kamu keren. Pokoknya dia itu ibu terbaik. Dia pokoknya melakukan ini semua untuk terbaik untuk anak-anaknya. Penangguhan tahanan Nikita Mirzani ditolak oleh hakim, guys. Kata gue juga apa ya, dan pasti ditolak. Kagak mungkin diterima. Kagak mungkin tiba-tiba bebas. Lu tahu sendiri kan, kasus ini tuh dipaksain. Kasus ini tuh ada nya gitu. Ya selama duitnya masih kenceng ya berjalan aja. Mau dibalas pakai bukti-bukti yang valid kayak bukti yang benar apa segala macam, itu tuh percuma. Karena kesalahan itu ditutupi oleh sesuatu yang merah-merah gitu ya guys ya. Ya pasti ketutup. Mau dikasih kebenaran juga ya tetap salah. Udah tahu di Konoha ini kayak gimana. Bener dah. Mau diundur kayak itu sidang, mau diundur kayak penangguhan penahanan segala macam. Kata gue tetap percuma. Bener. Karena lu lihat deh, yang pelapornya aja tuh masih happy-happy aja. Masih banyak yang berkoar-koar. Seolah-olah yang terdakwa itu salah. Sebenarnya ya Nikita Mirzani itu ya salah juga sih gitu ya guys ya. Tapi kalau semisal nggak ada Nikita Mirzani, mungkin masih banyak masyarakat itu yang bodoh soal skincare gitu. Dan masih banyak owner-owner yang menjual skincare yang berbahaya itu tuh masih berkeliaran gitu ya guys ya. Tapi ya mau gimana pun ya kita harus berterima kasih guys. Karena gara-gara dia kita bisa memilah-milih nih mana skincare yang benar dan mana juga yang tidak benar gitu. Tapi masalahnya yang dilawan ini nih duitnya kenceng nih kata gua. Aduh. Mail juga sakit. Oh, kok bisa? Kok bisa sakitnya berjamaah? Wadidaw. Jangan salahkan Miss Gosip ya guys kalau Miss Gosip berasumsi. Karena memang itu yang Miss Gosip lihat. Ya, jadi kalau kalian hanya melihat sakit ya, tapi Miss Gosip melihat dramanya. Waduh, meledak gak tuh? Hari ini tepatnya tanggal 4 September 2025 persidangan Nikita Mirzani ditunda dengan alasan Nikita Mirzani sakit. Waduh, meledak gak tuh? Ini drama lama apa drama baru? Sepertinya drama lama sedang dimainkan kembali oleh seorang Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani sendiri mengetahui bahwasannya tanggal 17 September 2025 itu masa penahanan Nikita Mirzani di JPU akan berakhir, sehingga Nikita Mirzani saat ini sedang berupaya untuk menghambat jalannya proses persidangan. Wadidaw. Ya, jadi Nikita Mirzani berharap di tanggal 17 September 2025 penangguhan penahanannya itu dikabulkan. Bisa kagak ya? Sini sayang, Miss Gosip kasih paham ya guys. Anda terdakwa Nikita Mirzani saat ini bukan hanya saja menjadi tahanan JPU, tetapi Anda menjadi tahanan dalam pengawasan hakim. Ya, jadi hakim bisa saja menambah masa penahanan Anda selama proses persidangan ini diperlukan, dan hakim juga bisa mengakhiri masa penahanan Anda jika menurut hakim proses persidangan ini sudah fair, sudah selesai. Jadi kalau Anda berharap tanggal 17 September ini Anda akan mendapatkan penangguhan penahanan, itu salah total ya. Itu salah total karena itu tidak akan terjadi. Karena proses persidangan Anda ini buktinya sudah sangat kuat menyudutkan diri Anda. Jadi jangan berharap banyak dalam penangguhan penahanan ya sayang. Silahkan lanjutkan proses persidangan ini hingga dapat vonis, hingga mendapatkan kejelasan berapa tahun Anda akan divonis. Jangan mengharapkan kebebasan karena Anda sudah melakukan kejahatan.
kan? Waduh. Meledak enggak tuh? Dia kan sama aku. Cara kalau kita tengok latar belakangnya pendidikannya beda. Iya, pendidikan beda, dia lebih mendalami ini ya kan? Enggak sampai kepikiran aku dia memberikan informasi yang enggak segitu ya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Calvin. Nah, ini masuk ke segmennya Nikita Mirzani ya. Di sini ada harapan Miss Kosong dapat iPhone pupus yang ada HP Samsul katanya gitu guys. Samsul kalau nggak salah A16 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kan jadi tuai kritikan atau hujatan netizen ya terkait dia kan dulu sempat kayak open donasi buat beli iPhone, ternyata dapatnya Samsung guys. Nah, ini lihat komentar dari netizen tentunya ya terkait info pertama ini, kita lihat bareng-bareng guys. Jangan pada ngakak lihat si Miss Gosong dikasih itu Samsung. Emang dia nggak bisa kalau iPhone, Besti. Dia itu kalau dikasih iPhone, gula diganya dia terlalu nyata nanti. Gitu. Makanya kasihan. Persidangan NM ditunda ke minggu depan karena yang bersangkutan tuh lagi sakit. Dan katanya minggu depan itu persidangannya itu bakal dipadetin jadi 2 kali dalam seminggu. Wow. Terus guys, kalian dengarkan tadi hakim menolak penangguhan penahanannya NM dan NM diminta untuk tetap berada di Pondok Bambu. Siapa tuh kemarin yang bilang A1 penangguhan penahanannya sudah dikabulkan oleh hakim? Kok bisa ya bilang A1 udah dikabulkan oleh hakim, sementara hakim sendiri itu aja baru bilang loh kalau penangguhan penahanannya itu ditolak. Itulah ya untuk penyebar berita hoax yang kalau ngomong asal ngomong yang penting viral ya gitu. Dia tahu nih otak-otak para ternak ini tuh nggak akan nyampe, pasti langsung oh alhamdulillah. Tuh kecewa kan kalian kalau kayak gitu. Makanya nggak usah percaya, jangan percaya sama yang belum pasti. Jangan omongan orang tuh ditelen banget gitu loh. Iya aja gitu. Aneh tau nggak? Waduh. Ada hal yang lucu dari pendukung Nikita Mirzani, namanya Kak Sil. Dia itu bilang bisa mempertanggungjawabkan perkataannya dunia akhirat. Dia bilang minggu malam kemarin itu Nikita udah di rumah sama anak-anaknya. Padahal penangguhan Nikita Mirzani itu ditolak waktu itu masih pengajuan ya. Lalu di sidang hari Kamis kemarin hakimnya bilang kalau Nikita itu harus berada di dalam tahanan. Jadi sebenarnya yang berbohong siapa? Apakah ada permainan sehingga Nikita Mirzani bisa di dalam rumah? Ataukah si Kak Sil ini patut dipertanyakan segala ucapannya? Karena beberapa kali itu agak hoax ya, yang dia bilang udah keluar lah, A1 lah, yang dia bilang bakal diterima lah, dikabulkan lah, nggak taunya semuanya nggak ada. Parah juga ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mempertanyakannya di pengadilan mengenai perkataan dari si Kak Sil ini? Kak Sil ini lama-lama sotoy banget ya, sotoy banget. Waduh. Nah gini, pokoknya netizen itu terakhir aku tuh tolong sampaikan tuh sama makhluk astral ya. Bilang kata Nepos kalau mau galang dana buat dia mandi ya, jangan lupa jangan nggak mandi ya. Itu rambut dibenerin ya, atau ke salon beauty house ya biar enak dilihat gitu. Kalau mau galang donasi buat dia aja sama grup terinya si Fakir Keranjang Kuning. Nah sekarang Nepos bales kalau ada yang ngedoxing atau apapun ya. Pokoknya kalau dia bilang tidak menormalisasi pembuli tapi si Nepos bully, Nepos bales, paham nggak? Bales. Kata si terdakwa kan pembalasan lebih kejam. Karena apa? Pendukung-pendukungnya ini masih ketak-ketik ngebully Nepos. Nah sekarang Nepos bales, Nepos injak bukan bales. Waduh, ngeri juga ya. Nah, menurut kalian gimana nih terkait infonya guys? Apakah Nikita Mirzani akan bebas? Tentu, Nikita Mirzani akan bebas apabila pelapor tidak dapat membuktikan ucapannya atau tuduhannya terhadap Nikita Mirzani. Tapi sampai detik ini, seperti yang masyarakat tahu, DRG belum dapat membuktikan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dan yang membuat saya bingung, ada salah satu oknum pembela DRG yang mengatakan kalau Nikita Mirzani ingin bebas dari jeratan hukum, dia harus membuktikan bahwa produk skincare yang dijual oleh DRG itu memang bermasalah atau berbahaya. Nah, di sini saya bertanya-tanya, kenapa harus Nikita Mirzani yang mencari bukti? Bukankah di sini Nikita Mirzani sebagai terdakwa? Seharusnya yang mencari bukti itu adalah dari pihak pelapor. Buktikan kalau Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Tugas dari seorang Nikita Mirzani adalah membantah tuduhan tersebut. Dia harus bisa memberikan keterangan bahwa uang yang diberikan oleh DRG itu adalah bentuk kerjasama atau kesepakatan.
Namun Nikita Mirzani akan tetap ditahan sampai DRG bisa membuktikan tuduhannya. Sampai kapan? Nah, di sini yang jadi pertanyaan, sampai kapan Nikita Mirzani akan ditahan? Apakah terus akan ditahan sampai DRG bisa membuktikan? Kok bisa kasus seperti ini mengalahkan kasus korupsi yang ratusan triliun? Di mana letak keadilannya dan sampai kapan ini akan terus berjalan? Sementara bukti sampai sekarang belum ada kejelasan. Waduh, nah kira-kira guys ya, nanti di ujung kasusnya Nikita Mirzani ini akan seperti apa ya? Apakah akan Nikita Mirzani benar-benar akan dipenjara, ditahan selama 20 tahun penjara, atau mungkin dikurangin ya, tetap masuk penjara tapi mungkin dikurangi jadi 10 atau 12 tahun atau 5 tahun penjara, atau mungkin saja bisa saja dibebaskan ya. Dan ada info juga katanya Nepos Fitri alias katanya sih sebutannya Nepos ya. Nah, dia akan menggantikan sama Reza Gladys akan menggantikan Nikita Mirzani gitu ya, di penjara. Nikita Mirzani bebas. Nah, grup yang itu jadi masuk penjara. Seperti itu kabar infonya, tapi aku nggak tahu ya benar apa enggak. Mungkin kalian yang tahu info yang pastinya bisa tulis di kolom komentar ya. Takutnya aku salah info. Nah, menurut kalian gimana infonya? Atau punya komentar atau kritik ya? Atau reaction bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.